Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari reaksi para sahabat ketika wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sikap Umar bin Khattab. Berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat Umar bin Khattab hilang kesabaran. Beliau berdiri seraya berkata, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat, tetapi beliau pergi menghadap Tuhannya, sebagaimana kepergian Nabi Musa alaihissalam yang pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti akan kembali, dan aku pasti akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Nah, sikap Umar bin Khattab yang demikian itu karena beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya manusia biasa yang juga akan meninggal sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, sikap Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di rumahnya di San'ah. Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, segera Abu Bakar As-Siddiq menuju rumah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunggangi kuda. Setelah turun dari kudanya, beliau langsung memasuki masjid menuju kediaman Aisyah radhiyallahu an tanpa berbicara apapun. Beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW yang ditutupi dengan kain. Beliau menyikap kain yang menutupi wajah Rasulullah SAW, lalu menciumnya dan menangis. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui sahabat-sahabatnya yang lain. Sementara itu Umar bin Khattab masih berbicara kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad SAW tidak wafat. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar radhiyallahu an, "Wahai Umar, duduklah." Namun Umar tidak mau duduk. Kemudian dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Barang siapa di antara kalian menyembah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun membacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 144. Setelah Umar mendengar Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat tersebut, Umar merasa tidak berdaya. Kedua kakinya lemas sehingga dia terduduk ke tanah. Ketika itulah Umar menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Pada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dapat digambarkan betapa berdukanya kaum muslimin waktu itu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW hampir tidak sanggup menerima kenyataan atas meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Umar bin Khattab,
yang dengan pedang terhunus mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Untunglah dalam keadaan seperti itu Abu Bakar As-Siddiq dapat menenangkan suasana dan menenteramkan kaum muslimin pada saat itu. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.